kalau dari viewer saya sih memang kebanyakan mahasiswa dan alumni, dan itu saya sih pengen tahu aja gitu, sharing-sharing kalau apa namanya, kalau ini uh, Ibu Teni mungkin bisa sharing kali dulu pengalamannya, dulu pas begitu lulus gitu kan, lulus terus kemudian masuk ke dunia kerja gimana, terus kemudian sekarang sudah menempati posisi yang saya bilang sih sudah lumayan gitu ya, lumayan tinggi gitu di perusahaan gitu, Alhamdulillah. pengalaman-pengalaman mungkin di perusahaan seperti apa gitu. Boleh diceritain Bu Teni? Waduh, versi singkatnya aja ya. Ya, kalau kita lihat kita udah kenal sekitar 20 tahun kali ya, Ten. Oh, jangan buka usia gitu dong, yuk. Ketahuan dong Oh nanti gitu ya. umurnya. Oh gitu. Nggak kan bisa aja kita kenalnya dari kapan gitu kan, Oh iya iya dari benar-benar benar. Dari masih SD SD. gitu ya. Iya kan? Kita Iya, kenal dari SD 20 tahun kan, saya masih muda berarti. ya sebenarnya kalau Iya, karir sih gimana? eh, mungkin mulainya standar aja ya kayak semua orang gitu ya. Apa normatif lah ya, sekolah, terus kuliah, ya pasti ekspektasinya habis itu nyari kerja gitu kan, nggak eh, steppingnya kan pasti itu lah ya orang pada umumnya gitu. Ya, Kita sekolah terus nyari kerja. Ya mungkin kalau di awal-awal sih nyari kerja lebih ke ya udah nih udah lulus, oke dari eh, ilmu yang udah ceritanya udah kita eh, dapat gitu ya dari pendidikan gitu, ya udah nih waktunya nih kita kerja gitu. Jadi ya itu kayak satu stepping yang normal aja sih waktu awal-awal lulus kuliah terus kerja ya udah cari kerja apply biasa gitu. Cuman memang waktu itu yang agak mungkin lebih spesifik memang dari awal waktu kerja itu kepengen di perusahaan ini ya apa bukan asing gitu. Jadi memang pengennya di perusahaan milik inilah apa dalam negeri gitu ya milik Indonesia. Jadi dari awal tuh emang nyari-nyarinya uh, yang disasar tuh agak-agak perusahaan BUMN gitu ya tanda kutip atau ya. paling enggak bukan perusahaan asing gitu. Ya udah itu ngalir aja kayaknya kerja ya as usual aja ya. Kalau dibilang ketemu passionnya langsung udah pasti enggak gitu. Waktu itu nyoba jadi program MT, manajemen trainee gitu. Terus udah lulus kerja kira-kira habis itu sekitar 5 tahun mulai pindah tempat. Nah pas pindah bagian itu mulai tuh ketemu ini ya senangnya kerja di bagian apa gitu. Nah itu mulai kayak menikmati di beberapa proses pekerjaan lah gitu. Udah mulai ketemu oh ini nih senangnya yang seperti ini gitu. Nah itu ketika momen-momen itu ya lumayan workaholic tuh, lumayan totalitas banget lah ya buat kerja mungkin uh, bener-bener nggak balance lah ininya apa pribadi sama di karirnya gitu ya. Tapi itu tetap menyenangkan gitu ya karena emang lagi ketemu oh ini nih ternyata senangnya ini gitu kerja. Ya udah dari Passionnya. situ ketemu lah tapi bukan dari awal gitu ya. Jadi berjalannya waktu. Nah, ya udah setelah dari situ makin berjalan aja gitu ya, ketemu, dipindahin lagi, dikasih tugas yang baru gitu. Jadi emang kayaknya agak bosenan. Jadi memang di alhamdulillahnya juga dapat kesempatan karirnya nggak stagnan dalam satu tempat terus gitu ya, agak pindah-pindah gitu. Terus dapat kepercayaan gitu ya, paling 3 tahun atau 2 tahun gitu, pindah gitu ke fungsi lain gitu, dapat kepercayaan lagi ya sampai sekarang. Kayak gitu sih sebenarnya. Ya kalau sekarang mungkin kalau awalnya kerja itu lebih ke normatif ya, memang ya, sudahlah ini pada umumnya orang harus menjalani stepping seperti ini. Kedua ketemu passion gitu ya, tahapannya kalau di karir tuh, wah ketemu passionnya. Kalau sekarang udah tahapan yang ini tanggung jawabnya gitu loh. Udah masuk ke responsible kerja gitu. Bisa memberi apa, Oh, sekarang tahapannya udah di situ. Gitulah kalau mau dibagi fasenya gitu. iya, iya, iya. Menarik ya. Tapi sebenarnya yang aku agak menarik juga itu, dulu kuliah di accounting gitu ya. Maksudnya kita bidangnya bidang accounting, terus kemudian bisa
lari jadi SDM gitu ya, jadi HRD itu uh, maksudnya memang tahapnya di MT ya kalau nggak salah, di manajemen training gitu ya tadinya. Jadi itu bisa apa namanya, bisa dari background accounting bisa ke ini, ceritanya gimana tuh kan? Kalau kita panjangnya ya ini ya baik lama ya, tapi singkatnya gini kayak tadi kan waktu jadi MT karena backgroundnya accounting kan waktu itu setelah lulus MT tuh kan ada ini ya ada tesnya lah, terus ada kelulusan, ekspektasinya oh masuk nih akan ditarik ke bagian keuangan gitu ya di perusahaan. Iya. Nggak taunya enggak gitu ya, ditariknya ke internal audit tapi juga bukan auditor keuangan gitu, operational audit gitu, jadi ngaudit operation ya. Kalau saya pribadi sih yuk positive thinking aja gitu ya, orangnya nggak terlalu yang apa pilih-pilih gitu, ditugasin di situ ya udah dijalanin gitu, ya udah. Jadi karir pertama tuh justru operation audit gitu selama 5 tahun, dan itu malah belajar banget masalah operation gitu di migas gitu ya, di jasa migas. Jadi keliling-keliling itu pengalaman 5 tahun itu benar-benar keliling mengetahui operasional gitu ya, mengetahui bisnis itu benar-benar masuk langsung ke dunia lapangannya gitu, ke fieldnya. Jadi kalau dulu pas operation audit itu kalau lagi ke field itu pasti ditanya, Mbak dulu teknik mesin mana gitu atau teknik mana gitu. Gak ada yang nyangka memang accounting. Ya, jadi kayak belajar lagi gitu. Kalau dibilang kepake nggak ilmu accountingnya? Ya kepake ya, pastinya tetap ada. Iya. Segala sesuatu kan pasti ada apa financial aspeknya ya. Ya pasti tetap kepake. Cuman belajar lagi tuh operation audit. Ya udah dari situ 5 tahun ditawarin lagi masih di operation gitu. Jadi nggak keuangan tuh. Tawaran lagi cooperation, terus abis itu ada fungsi lagi membenahi bisnis proses, pindah ke situ ke bisnis proses. Terus ada apa membuat lagi sistem IT, diminta ke situ, pindah ke IT gitu. Habis itu ke quality. Sebenarnya SDM yang paling terakhir nih, bidang yang paling terakhir. Waktu itu juga ada juga pasti apa diminta ditugaskan ikut tes gitu ya. Tesnya untuk apa? Untuk SDM. Ya sudahlah dari awal makanya memang sudah kebentuk nggak terlalu punya mainstream harus di mana, tapi jalanin aja, ditugasinnya bidang apa, belajar lagi ya ayo kita kerjain aja gitu. Nah sekarang jadinya ya memang paling lama di bidang SDM nih. Cuman posisi saat ini kan sebenarnya SDM dan umum ya. Jadi sebenarnya nggak cuma SDM tapi ada supply chain, ada IT, sama ada properti gitu. Jadi ya nano-nano ininya pengalamannya, dan belum pernah alhamdulillah ke keuangan. Jadi cuma Oh judulnya gitu. aja. Sampai sekarang belum pernah balik ke fungsi pekerjaannya di keuangan ya, di direktorat atau di fungsi keuangan tuh jadinya belum pernah sama sekali. Tapi kan memang aspek ilmu pendidikan yang keuangan itu kepake lah. Karena tadi ya, di semua bidang pasti ada financial aspeknya, yaitu jadi terus ilmu yang memang terpakai juga gitu sampai sekarang. Ya, Gitulah kurang mikirin lebihnya ya. mikirin anggaran, mikirin keuangan, itu kan pasti ada kan di setiap bagian Iya, gitu pasti di kan. setiap apa fungsi atau pekerjaan ada lah ya aspek financial udah pasti. Iya, Jadi kepake. Cuman kalau kerja di bagian keuangan, di fungsi keuangan, nah itu yang belum pernah dapat kesempatan itu. iya. Gitu. Dikasih Tapi kesempatannya di cukup menarik bagian juga sih, ya. Cukup menarik juga gitu. Jadi dari apa namanya tadi operational audit. Tapi operational audit itu kan apa bisa mencakup ke semuanya. Jadi bisa mengenal apa ya, mengenal operasional semua divisi di perusahaan kan. Itu yang Mm-mm. sebenarnya accounting tuh juga harusnya begitu juga gitu. Kalau kita Mm-mm. enggak Betul. ini, kita juga nggak bakal bisa uh, tahu gimana cara mencatat transaksi segala macam gitu Iya, kan. betul. Baik Jadi apa audit, yang waktu audit ya benar, jadi apa yang tercatat audit di buku itu kita bisa ngelihat oh aslinya begini gitu ya. Nggak cuman ya. sekedar ngelihat nyatet apa ya penerimaan, pengeluaran gitu ya. Itu bisa ngelihat oh terjadinya seperti ini gitu. Ke realnya gitu ya. Dan itu challenge-nya lumayan gitu ya secara fisik karena operationnya jasa migas kan
banyak yang di remote area juga, medannya juga nggak gampang. Jadi itu benar-benar pengalaman yang membentuk juga sih. Alhamdulillah banget dapat pengalaman di situ, ilmunya di 5 tahun pertama bekerja tuh dapat kesempatannya di situ. Ya, ya kadang-kadang tuh kalau aku berhubungan sama mahasiswa gitu ya, berhubungan sama mahasiswa, terus kemudian lulusan alumni, mereka idealisnya pengennya pasti kerjanya orang udah Sesuai capek-capek bidang. belajar, iya belajar accounting gitu, terus kemudian ya udahlah kita jadi ini aja, maksudnya ya pengennya mencari memang bidang kerja yang sesuai dengan uh, apa namanya ilmunya gitu. Tapi kan sebenarnya itu nanti belajarnya di tempat kerja ya gitu. Ya sebenarnya apapun itu kalau kita jalanin ya jadi hal baik aja ya Yuk. Maksudnya nggak usah kalau gue Ya, pribadi sih nggak terlalu mengkotakkan ya. Kita sesuai pekerjaan sesuai bidang pendidikan juga pastinya sesuatu yang bagus gitu ya. Cuman kalau ya, boleh ngasih tips sih open mind aja gitu ya, positive thinking aja. Sedang dikasih amanah, kesempatan apa ya jalanin aja gitu. Tidak usah terlalu kaku ya. Kalau tips dari gue sih gitu dari pengalaman pribadi gitu. Apapun baiklah gitu. Insya Allah kalau dikasih jalan kita lakukan dengan apa niat yang baik gitu ya dijalanin. Gue sih percaya apapun tuh menjadi kesempatan yang baik sih. ya, ya, ya. Menarik juga, menarik. Maksudnya memang harus menjadi pelajaran juga kita begitu apa namanya terjun di dunia pekerjaan gitu, mungkin bisa kita bisa menggali sebenarnya passion kita ada di mana sih gitu kan Bu ya. Jadi lebih Betul. Kayak tadi itu di secara operation audit itu ketemunya di tengah-tengah lah, ketemu passionnya nggak dari awal. iya di tengah-tengah terus akhirnya Tapi mungkin tiap orang beda-beda ya, yuk. ya ya iyalah Ya pasti bisa aja pasti yang beda-beda, ada yang mungkin yang ya dari tapi awal sudah tahu passion apa dan langsung milih pekerjaan itu kan bisa juga ya. iya benar. Ya menarik sih kalau aku lihat mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus gitu, ada yang passionnya memang dia jadi apa namanya uh, passionnya itu dia jadi entrepreneur gitu kan, maksudnya dia udah belajar accounting, Iya, dia nggak kerja di perusahaan tapi dia lebih senang jadi entrepreneur, taunya jadi entrepreneur buka coffee shop gitu kan, itu bisa passionnya udah dapet iya, begitu dia lulus, atau malah betul. justru apa namanya baru setelah sekian lama gitu tahu baru ketemu apa passionnya gitu. Iya, makanya Itu tiap orang ini sih ya beda-beda ya. iya itu dia, tiap orang beda-beda, menarik juga ini uh, apa teman-teman kita lagi pada kumpul nih ikut nonton bareng kita gitu, mungkin Oh iya, sip. kapan-kapan kapan-kapan saya mau minta teman-teman untuk join bareng live bareng saya gitu, Pak Oh, Tommy mungkin ada ada Pak Tommy, ada siapa ya tadi, itu Pak banyak tuh. Arsudianto, ada Andriani, ada Andika Aji, itu semua teman-teman kita gitu ya. Ya itu dia, kalau kita lihat maksudnya saya sendiri juga lihat gitu ya di teman-teman sendiri tuh kelihatan gitu passionnya teman-teman tuh beda-beda, ada yang Hmm. lulus akhirnya lulus tapi karena dia punya 2 gelar akhirnya dia jadi pengacara gitu kan, terus Mm-mm. kemudian ada yang apa namanya memang strict gitu ya, strict strict uh, strict kepada bidang ilmunya gitu sampai dia sekarang menjabat itu juga ada gitu, tapi terus kemudian ada yang kayak Pak Aji gitu ya, Pak Aji begitu ini terus kemudian dia sekarang jadi pengusaha kopi gitu kan, itu menarik juga gitu kan. Iya. Ya Jadi makanya perjalanannya passion beda-beda orang ya, Yuk ya. beda-beda. Mm-mm. Iya, maksudnya Hmm. rezeki kita juga beda-beda untuk Ada yang bisa jadi masuk. politikus juga kan? Oh iya tentu. Iya, macam-macam jadinya. ada.
Ya, jalannya ya ternyata menarik sih. ya intinya Dan kita opportunity itu banyak gitu ya. Kita nggak usah kepaku ke ya satu aja gitu. Banyak sebenarnya kesempatannya gitu aja sih. tinggal kita aja maunya passion kita di mana itu yang kita jalanin gitu kan, yang kita Iya, tapi kan nggak semua ini seberuntung itu ya, yuk. iya Nggak semua benar-benar. seberuntung bisa tahu passionnya apa, dan atau seberuntung bisa mengerjakan apa yang menjadi passionnya gitu. Nah, kalaupun kita belum seperti itu, menurut saya sih, ya tetap ini aja lah, enjoy aja gitu ya. Nggak usah menjadi dibebanin, aduh ini bukan passion gue nih gitu. Nggak usah terlalu dibawa baper gitu ya. Jalanin aja, dinikmatin aja juga gitu ya. Positive thinking aja Iya, kayaknya iya. sih, kalau gue sih itu aja deh. Kayaknya kalau terlalu banyak kita juga mikir apa, aduh ini nggak sesuai passion, atau passion gue apa gitu ya, masih bertanya-tanya, udah umur 40 masih nanya passion gue apa gitu. Ya udah lah Iya, gitu ya, itu jalanin agak-agak aja gitu. Yang penting dijalanin aja. positive thinking aja gitu ya. Tapi kalau emang pas kita ketemu memang, oh passion kita ternyata ini, dan ketemu pula kesempatannya, yaitu alhamdulillah banget. Tapi kalaupun tidak, tetap Betul aja kita sekali. tetap positive thinking. Ini kalau buat apa mahasiswa-mahasiswa nih, tapi kalau Mm-mm. saya lihat viewernya kebanyakan malah justru alumni nih. Tapi kalau buat mahasiswa-mahasiswa Mahasiswa ya. atau apa namanya atau alumni-alumni gitu dari accounting, kira-kira Mm-mm. apa sih yang harus disiapin gitu untuk masuk ke dunia kerja Bu Teni? Aku udah berapa kali sharing ya, yuk ke mahasiswa ya. Nah, Eh, Seperti biasa lah ya, karena pada umumnya paling tidak di Indonesia, pintu masuk pertama lolos seleksi masih nilai akademis ya, nilai akademis ya, mau tidak mau itu yang harus dipersiapkan gitu ya. Kan banyak banget yang nanya, kenapa sih mesti ada standar IP gitu ya, segala macam. Kalau IP-nya nggak tinggi memang nggak bisa gitu. Terus harus universitas tertentu gitu ya, suka ada yang nanya gitu mahasiswa-mahasiswa. Ya saat ini ukuran indikator kuantitatifnya masih itu gitu ya, masih itu yang bisa kita anggap valid, diakui oleh orang banyak lah. Universitas yang baik gitu ya, ada ukurannya, kemudian juga nilainya ya. Ya paling tidak itu yang memang masih bisa dipegang buat jadi di corporate gitu ya, di perusahaan, untuk menseleksi di tahap awal gitu ya. Ya memang kalau dibilang pasti apakah relevan dengan orangnya juga jadi oke gitu ya, ketika dia dari universitas bagus sama nilainya bagus, ya pasti nggak menjamin juga. Cuman itulah memang seleksi awal yang harus disiapin mau nggak mau ya. Saat ini di Indonesia masih seperti itu. Jadi nomor satu, kalau mau disiapin masuk ke dunia kerja, ya perbaiki nilai akademisnya, karena memang itu seleksi pertamanya mau tidak mau gitu ya. Kita belum terbiasa dengan mungkin kalau di perusahaan yang startup, makin nanti kalau makin banyak kan kita sekarang udah mulai banyak, apa sih value yang bisa kamu berikan gitu ya, lebih banyak nanya ya. mimpi, visi gitu. Tapi ya kalau realistisnya untuk di corporate gitu ya, di perusahaan, itu membantu ya, mempunyai visi yang baik, kemudian mempunyai komunikasi dan soft skill yang baik gitu. Tapi tetap ketika lo seleksi untuk pertama kali, ya tadi seleksinya universitas sama nilai akademisnya, IPK-nya. Jadi yang harus dipersiapkan nomor satu emang itu. Kemudian yang kedua ya tentunya yang suka kadang-kadang juga dilupakan, padahal itu adalah penentu yang bisa jadi tidak ada pengecualian lagi, itu adalah medical check up. Itu juga jangan lupa. Bisa jadi kita udah Iya, lolos iya. semua, di terakhir medical check up yang nggak bagus, yaitu batal semua di depan. Gitu. Jadi itu juga badan yang sehat itu juga harus di prepare Iya. juga. Jangan sampai kita udah capek-capek yang lain cuma gara-gara itu. Nah yang lainnya sih yang standar ya, tetap sama ya, pengalaman kita punya project gitu ya, atau organisasi di kampus, punya komunikasi yang baik gitu-gitu ya, itu pasti menjadi poin tambahan ketika mau memasuki dunia kerjaan, itu pasti dinilai menjadi poin khusus lah. Kalau belakangan sih yang lebih
lihat juga memang kalau kita pernah terlibat dalam suatu proyek tertentu ya. Jadi misalnya di kampus pernah masuk dalam tim apa, mengerjakan ini, ditanya perannya apa gitu ya. Tidak mesti jadi leader, tapi memang pengalaman yang bersangkutan itu terlibat gitu ya dengan tim, dengan orang yang cukup banyak gitu ya. Nanti dia pasti kan akan terlihat ya ketika dia cerita peran dia itu apa. Itu juga sangat membantu nanti ketika masuk ke korporasi ya, karena ketika masuk ke satu, kalau nanti yang pilihan karirnya memang masuk ke suatu karir di perusahaan gitu, karena nantinya memang salah satu yang menentukan kita juga bisa baik gitu ya jalannya karir adalah kemampuan kita berkoordinasi sama berkomunikasi dengan banyak pihak gitu ya di dalam satu perusahaan gitu ya. Jadi itu juga kalau lagi sekarang mahasiswa lagi masih kuliah nih, terlibat dalam proyek gitu ya, tidak mesti banyak tapi memang kita cukup intens, itu pengalaman yang baik gitu untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia pekerjaan. Itu kurang lebih itulah ya yang utama. Ini kebetulan kan kalau kita ini aku kalau di universitas kan kebetulan masuknya vokasional ya Ten. Nah itu vokasional itu kita lebih mengutamakan ke sertifikasi. Itu menurut ini berguna nggak sih? Sertifikasi apa nih? Dilihat profesi atau sertifikasi apa yang sesuai dengan bidang ilmunya gitu. Oh iya, itu memang sebenarnya itu yang justru nomor satu harus kita miliki ya, sertifikat terhadap keahlian tertentu. Nah sayangnya ini di Indonesia belum terbiasa kayak gitu ya, kita kalah lah ya dibanding negara-negara di Asia Tenggara lain, atau kalau di Eropa atau di Amerika mungkin sudah lebih pasti duluan. Itu pernah kira-kira kan sekitar mungkin waktu tahun berapa, mungkin kalau pernah dengar sistem namanya SAP ya, sempat booming gitu di Indonesia. Jadi waktu itu IT lagi booming lah, baru awal-awal IT booming gitu, sistem. Itu kelihatan banget kalau kita nggak siap gitu, karena begitu kita compete dengan negara yang pekerja dari negara tetangga, itu mereka udah lengkap dengan sertifikasi gitu. Saya punya sertifikasi bisa ini, bisa itu. Jadi seorang IT guy gitu, waktu itu ketika misalnya kita mau rekrut, jagonya bisa jadi mirip gitu ya. Tapi yang orang dari negara tetangga ini sudah bawa 7 sertifikasi yang membuktikan bahwa dia bisa di keahlian di punya bidang itu. Nah itu memang yang sebenarnya kalau punya kesempatan sertifikat, terutama sertifikasi yang diakui secara ini ya multinasional, itu sangat baik kalau kita miliki gitu ya. Itu kemampuan yang menempel gak cuma nanti untuk di dalam negeri, bisa juga untuk ketika kita keluar gitu, itu menjadi modal. Karena kalau di perusahaan asing atau di luar itu, salah satu cara membuktikan bahwa dia adalah expert atau ahli memang punya sertifikat itu. Tetapi kalau di Indonesia belum terlalu seperti itu, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan memang yang sifatnya sangat teknis gitu ya, sangat teknis di operation gitu di lapangan, itu memang iya, karena sertifikasinya itu bagian dari dia layak bekerja gitu, menjadi satu mandatory. Tapi kalau untuk di fungsi bisnis support, itu belum terlalu diutamakan sebenarnya. Nah itu jadi kalau kita duluan curi start, sudah mengumpulkan sertifikat gitu, itu hal yang baik. Dan itu pasti akan menjadi kelebihan ketika nanti misalnya mau masuk dunia kerja dan kita jadi punya modal duluan dibanding yang calon pelamar lain gitu. Misalnya sertifikat project management gitu. Ya, kalau di accounting itu sekarang cukup banyak ya sertifikatnya. Jadi ada yang kalau yang di Indonesia itu kan ada CA, certified chartered accountant, kemudian ada CPA gitu kan. Itu public accountant. Ya. Itu bagus di maintain. Ya, dan yang agak jarang itu kalau untuk banyak juga. Sekarang yang masih agak jarang itu risk management juga. Kayak kemarin kita mau mencari yang punya sertifikat risk management dan exposure-nya juga bagus tuh agak sulit juga gitu. Jadi emang tadi nggak banyak juga either orangnya atau juga perusahaannya memang yang
mendedikasikan mengkomitmenkan untuk supaya pekerjaannya itu juga lengkap, sertifikasinya itu belum konsisten yuk. Jadi kalau kita punya inisiatif sendiri itu juga bagus juga. Gitu. Gak banyak soalnya. Ya, kalau di kita sih di kampusku tuh juga memang mengendorse gitu ya, mengendorse anak yang untuk ikut sertifikasi apapun itu gitu kan. Maksudnya supaya mereka melek gitu terhadap sertifikasi. Karena memang ternyata sertifikasi itu cukup dilihat juga gitu ya sama dunia kerja bahwa oh ini dia memang udah punya certified ini. Gitu. Betul. Ya kan? Itu menjadi nilai tambah gitu. Jadi sertifikasi ditambah memang experience ya, itu jadi lengkap. Iya, ya menarik juga. Ini selama pandemi ini tetap ada hiring gitu nggak di perusahaan? Masih, cuman terbatas ya, diprioritaskan sesuai kebutuhan. Karena memang relatifly hampir semua bisnis kan mengalami slowdown ya. Gitu. Jadi ya dioptimalkan yang ada dulu, tapi tetap di bagian-bagian tertentu dilakukan hiring, cuman memang dilakukan seleksi yang lebih dilihat prioritas kebutuhannya gitu. Dilihat dari kebutuhan berarti ya, maksudnya memang benar-benar urgent apa enggak untuk ketika memang itu ada pekerjaannya gitu ya, ada bisnisnya dan itu memang tetap jalan bahkan bertambah, ya pasti kita ditambah orang baru gitu. Iya, menarik juga. Ya, terus apa namanya? Saya rasa itu ya, maksudnya cukup. Cuman mungkin Ibu Deni ada pesan-pesan khusus untuk job-seeker yang lagi cari kerja. Ini masalahnya kasihan ya. Jadi kalau aku lihat tuh di angkatan 2020 ini udah sekian lama kuliah gitu, terus kemudian begitu lulusnya lagi kayak gini gitu ya. Lulusnya iya. Lulusnya satu ujiannya sidangnya harus online, terus nggak bisa wisuda juga gitu kan, wisudanya mungkin juga virtual atau online gitu, terus kemudian semuanya serba online gitu, terus kemudian mereka jadi, kalau aku lihat jadi kayak apa ya, ini bisa cari kerjaan nggak ya gitu, terus mana kondisinya lagi begini kan gitu. Mungkin ada tips-tips khusus atau pesan-pesan untuk para job seeker untuk mungkin bersabar gitu menunggu semua ini agak kalau di ini ya, sebenarnya kalau di opportunity ya, sebenarnya ketika satu opportunity yang lain itu turun, pasti ada yang naik sebenarnya di tempat lain gitu ya. Tinggal kita lebih jeli ngelihatnya. Misalnya ketika lagi COVID kayak gini, salah satu bidang yang ternyata akhirnya orang melek dengan cepat itu adalah kan bidang IT ya, digitalisasi. Gitu. Banyak perusahaan yang tadinya merasa digitalisasi itu bukan prioritas gitu. Nah ini kemarin yang transformasi digital itu misalnya dilakukan bertahun-tahun, ini dengan salah satu blessing in disguise-nya ada COVID ini, transformasi digital tuh jadi lebih cepat gitu. Karena mau tidak mau itu jadi kepaksa. Dan itu sebenarnya opportunity untuk bidang-bidang perusahaan yang bergerak memang di providing sistem gitu ya, atau aplikasi atau IT itu malah booming sekarang. Gitu. Jadi artinya kita juga lihat aja situasi ya, ada sebenarnya ketika ada yang bisnis lain slow gitu, ada yang bisnis yang malah justru meningkat dengan kondisi seperti ini gitu ya. Kalau kita masuk agak dalam ke dunia migas gitu misalnya, ya ketika memang investment ditahan gitu ya, karena yang membutuhkan investasi besar dan payback-nya itu lama, itu mungkin turun. Tapi untuk yang sifatnya maintenance gitu ya, maintenance kemudian enhance, itu malah jadi naik gitu, karena relatively investasinya lebih kecil tapi returnnya cepat gitu. Jadi ya lebih jeli aja sih kalau menurut saya sih, jangan jadi pesimis gitu ya, tetap aja kita lihat, jadi rajin-rajin juga gitu ya, lihat
baca gitu ya dengan kondisi COVID kayak gini, kayak bisnis rumah sakit kan malah melejit sekarang ya. Ya, Bisnis rumah sakit itu betul. melejit. Ya makanya artinya ada bisnis-bisnis yang sekarang malah jadi berkali lipat lebih besar. Nah, itu mungkin opportunity-nya bisa coba kita ke arah situ gitu ya. Kemudian juga investment, perusahaan-perusahaan investment itu juga sekarang ada yang karena relatively perusahaan banyak yang spendingnya ditahan, jadi cari apa alternatif investmentnya itu lebih ke arah yang uh, instrumen inilah instrumen lain gitu ya. Nah, itu buat perusahaan investment itu juga sekarang kan berarti banyak dicari juga sama orang untuk diskusi gimana nih baiknya untuk investasi di kondisi yang bisnis sekarang lagi nggak favorable kayak gini gitu. Artinya setiap kalau kita mau lihat ke tiap bisnis tuh mestinya sih ada celah ya, bisnis apa yang sekarang justru naik nih di kondisi kayak gini. Nah itu kita tetap optimis aja, kita cari gitu ya, kita lebih jeli gitu, dan tetap ikhtiar aja gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, maksudnya kita dalam situasi yang kayak gini tidak perlu berkecil hati gitu ya, maksudnya harus tetap optimis dengan semua kondisi yang ada gitu. Maksudnya kesempatan itu bisa saja datang kan. Namanya kita kalau kita uh, percaya sama Allah sih harusnya untuk kita berikhtiar mencari itu rezekinya sih pasti ada aja kan. Cuman ya kesempatan itu ternyata bisa apa namanya tidak hanya harus tapi kesempatan itu pasti ada juga di perusahaan-perusahaan yang memang butuh sekali. Cuman ternyata masih ada bisnis-bisnis lain yang ternyata dengan kondisi seperti ini malah justru booming ya. Iya, Itu betul. Ya yang kayak menarik sih juga. ya kayak kemarin ngobrol lah misalnya ya sama temen yang desain interior gitu ya, dia ngerasa wah Nah, yang biasanya di apartemen gitu ya ada job atau di perkantoran kan ini langsung drop banget gitu ya. Tapi dia naik banget yang di perumahan gitu ya, karena tiba-tiba semua orang di rumah dan di butuh rumah furniture tambahan untuk kerja atau untuk anaknya belajar gitu ya, perlu ditata ulang rumahnya segala macam ya. Itu jadi artinya emang ketika di satu bisnis ada yang slow, mestinya sih di tempat lain tuh ada yang justru bertambah gitu ya. Tinggal kita pinter-pinter jeli aja opportunity lagi ke arah mana nih, lagi kondisi kayak gini gitu. Kan suka di sharing-sharing ya, tuh rajin-rajin aja baca gitu kan, suka di sharing ada uh, apa indeks saham ini lagi naik dan seterusnya, itu kan berarti menggambarkan di industri itu lagi uh, bagus tuh growth-nya gitu. lagi bagus. Itu mungkin kita bisa fokuskan kalau kita memang lagi posisi mencari pekerjaan, mungkin bisa fokus ke arah-arah yang sedang growth tadi gitu. Walaupun sebenarnya di yang bisnis lagi slow juga tetap kok kalau menurut saya ada ini juga, yuk ada rekrut gitu, tetap aja kita usaha ke situ juga. Ya, jadi memang tidak boleh pesimis lah, tapi tetap harus bisa ada yang apa namanya ada aja kesempatan yang bisa kita jalani. Uh, saya rasa itu ya Tan ya. Menarik juga perbincangan malam ini Tan. Makasih banget udah bisa Sama-sama. ini apa namanya bisa ikut join di live IG. Ini jujur aja ini baru tayangan perdana dan ini Oh, ya 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 ya. ya dan mulai minggu ini gitu nanti minggu depan 2 minggu lagi udah ada jadwal juga dengan beberapa uh, rekan gitu ya yang mau diundang untuk apa untuk live IG bareng saya. Ini makasih banget nih Sip. Bu Teni udah bersedia dan Ya, berkenan mudah-mudahan untuk ada sharing yang bisa nyangkut ya, ada yang bisa jadi ya masukan. pastilah itu cukup menarik juga gitu karena sharingnya itu apa namanya uh, mudah-mudahan bisa berguna buat nanti yang lagi menonton dan yang akan menonton. Ini kemungkinan besar ini kan nanti akan saya post di IGTV, nanti mungkin ilmunya bisa terus bersambung untuk yang melihat. Gitu aja sih Amin. Bu Eni. Oke. Mungkin Siap. ya nanti lain kesempatan teman-teman kita dari ini dari apa namanya dari
teman-teman sejawat bisa kita undang ke sini, mungkin Ibu Teni nanti Iya, mungkin gimana nanti Ibu Teni? bikinnya mungkin diskusinya juga mungkin bisa lebih dari 2 orang gitu ya, Yuk ya. Kalau ini kalau IGTV nggak bisa sih. Nanti kalau umpamanya eh, aku sih planningnya next project bakal bisa di YouTube sih Bu Ten. Cuman ini karena sementara project masih perdana gitu ya, kita di di live Iya, IG kemarin dulu gitu. soalnya juga pernah ini Yuk sama apa teman-teman di mahasiswa di salah satu kampus lah bikin pakai Zoom aja gitu. Jadi dibuka gitu ya, join terus jadi interaktif juga, jadi bisa ngasih sharing satu sama lain juga gitu. Iya, Artinya joinnya lebih banyak gitu, ada diskusinya juga. ya. Nanti mungkin Bu Teni kalau bersedia diundang sama vokasi, maksudnya bukan saya tapi Boleh, boleh. lembaga Asal gitu waktunya cocok untuk ya. untuk ya benar-benar sharing, tapi sharingnya mungkin kalau gini lebih ke webinar gitu ya, maksudnya pakai pakai Zoom atau pakai ini gitu. Jadi biar pesertanya lebih banyak gitu, lebih bisa dilihat di live YouTube atau ini. Gitu sih Bu Teni ya. Sip. Ya, terima Yuk. kasih banyak nih Ya, sharingnya Bu Teni. sama-sama. Mudah-mudahan Mohon bermanfaat. maaf mengganggu ininya. Amin. Enggak, Mohon maaf mengganggu istirahatnya nih. enggak kok. Sip. Oke, thank Ya, you Ten. Yuk, ya. bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.